Bismillah. Ya, sudah, Mi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore adik-adik, bagaimana kabarnya? Sore Kak, alhamdulillah. Baik. Sore Kak, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelum memasuki materi pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adapun materi pada pertemuan kali ini yaitu mengenai perdagangan internasional. Namun sebelum masuk ke materi pembelajaran, terlebih dahulu Ibu ingin mengecek kehadiran kalian ya. Silakan aktifkan mikrofonnya dan kameranya jika Ibu menyebutkan namanya. Andirawana, Hadir Kak. Nurindasari, Hadir Kak. Dwi Dian Pratiwi, Hadir, Kak. Ira Ayu Puspitasari, Hadir Kak. Zulfahmi, Hadir Kak. hadir semua di. Kak. Baik, kakak minta tolong kepada salah satu temannya, bisa tolong tampilkan PPT-nya yang tadi Ibu kirimkan. Ihzatul belum Tampil nih Kak. ya. Nah, seperti yang telah Ibu tadi katakan bahwa materi pada pertemuan kali ini yaitu mengenai perdagangan internasional. Nah, sebelum itu kakak akan memaparkan apa saja tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Slide selanjutnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini itu ada 4. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, menjelaskan faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Yang ketiga, menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Slide selanjutnya. Nah, sebelum Ibu memberikan penjelasan, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu apa itu perdagangan internasional. Mungkin ada yang pernah mendengar atau pernah membaca mengenai perdagangan internasional. Saya Kak. Ya, silahkan Andirawana. Perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa antar negara atau internasional. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama.
Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh temannya. Perdagangan internasional itu adalah kegiatan transaksi jual beli barang, baik itu berupa barang ataupun jasa yang dilakukan oleh suatu penduduk yang ada di suatu negara dengan negara yang lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, slide selanjutnya. Nah, suatu peristiwa pasti memiliki faktor pendorong, tidak mungkin semata-mata terjadi begitu saja. Begitu juga dengan perdagangan internasional. Nah, di sini ada 6 faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, kebutuhan negara dan masyarakat. Yang kedua, perbedaan sumber daya alam. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, meningkatkan pendapatan negara. Yang kelima, perluasan target. Kemudian yang keenam, mencari dukungan luar negeri. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan mengenai faktor pendorong perdagangan internasional tersebut? Saya, Kak. Ya, silakan Ira Ayu. Yang pertama, kebutuhan negara dan masyarakat. Pada dasarnya, setiap negara tidak mampu memproduksi semua kebutuhan negara dan masyarakatnya. Maka, perdagangan internasional akan mempermudah negara meraih barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang kedua, perbedaan sumber daya alam. Letak geografis setiap negara berbeda-beda. Inilah yang mempengaruhi kekayaan sumber daya alam sebuah negara serta membuat negara dan lainnya akan berbeda. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Ketika persaingan kualitas di pasar bersaing, maka sumber daya manusia juga harus ikut ditingkatkan agar dapat bersaing untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing sehingga tidak kalah dari berbagai kompetitornya. Yang keempat, meningkatkan pendapatan negara. Perdagangan internasional bisa meningkatkan income sebuah negara, maka banyak negara membuat kebijakan-kebijakan nasional dalam hal mempermudah proses ekspor maupun impor barang. Yang kelima, perluasan target pasar. Bagi sebagian produsen sulit untuk berkembang karena takut kelebihan jumlah produksi apabila melakukan produksi dalam skala besar. Dan yang terakhir, mencari dukungan luar negeri. Mencari dukungan luar negeri ternyata merupakan hal yang dapat mendorong negara untuk melakukan perdagangan internasional dengan lebih luas dan lebih cepat. Baik, betul sekali apa yang dikatakan oleh temannya, yaitu Ira Ayu Puspitasari, mengenai faktor pendorong perdagangan internasional. Terima kasih sudah membantu. Terima kasih sudah membantu kakak menjelaskan mengenai faktor pendorong perdagangan internasional. Selanjutnya kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu faktor penghambat perdagangan internasional. Nah, di sini ada beberapa faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama yaitu keamanan suatu negara. Nah, mengapa keamanan suatu negara ini menjadi faktor penghambat perdagangan internasional? Karena keamanan merupakan faktor penting dalam kesuksesan perdagangan internasional. Sebab suatu negara tidak akan mau melakukan transaksi dengan negara yang sedang terlibat konflik, karena hal ini akan sangat membahayakan bagi warga negaranya. Kemudian faktor penghambat yang kedua yaitu kebijakan perdagangan internasional dari pemerintah. Nah, mengingat setiap negara memiliki kebijakan perekonomian yang berbeda-beda, nah hal inilah yang seringkali menjadi penghambat terjadinya perdagangan internasional. Misal, contohnya pembatasan jumlah impor. Kemudian selanjutnya mata uang yang berbeda. Perbedaan mata uang dalam transaksi menjadi penghambat perdagangan internasional, sebab nilai tukar uang harus dikonversikan kepada mata uang negara yang berkaitan. Nah, hal ini juga menjadi salah satu faktor penghambat perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu organisasi regional. Nah, organisasi regional contohnya ASEAN untuk wadah Asia Tenggara dalam bidang politik, pendidikan,
pendidikan, sosial budaya, dan ekonomi. Jadi wadah ini akan berusaha untuk memberikan keuntungan besar kepada anggotanya. Sedangkan untuk negara di luar anggota akan mengalami kesulitan dalam ekspor impor barang. Hal ini disebabkan negara di luar anggota tidak memiliki kesepahaman untuk saling menguntungkan. Kemudian materi selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, manfaat perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki manfaat di antaranya yang pertama, menjalin persahabatan antar negara. Kemudian yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi. Kemudian yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Kemudian selanjutnya yaitu transfer teknologi modern. Kemudian selanjutnya, nah, kebijakan perdagangan internasional. Nah, di sini kebijakan perdagangan internasional merupakan langkah dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan mengatur struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional agar sesuai dengan apa yang dikendalikan oleh pemerintah. Nah, sampai di sini bisa dipahami dengan penjelasan Kakak atau ada yang ingin ditanyakan? Sekali lagi, Kakak bertanya, ada di antara kalian yang memiliki pertanyaan atau sudah Saya, mengerti Kak. semua? Ya, silakan Nurindasari. Baik, Kak. Terima kasih. Saya ingin bertanya, mengapa pemerintah perlu membuat kebijakan perdagangan internasional? Nah, pertanyaan yang sangat bagus dari temannya yaitu Nurindasari. Pertanyaannya, mengapa pemerintah perlu membuat kebijakan perdagangan internasional? Nah, sebelumnya perlu diketahui pada dasarnya tujuan kebijakan perdagangan internasional adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat terpenuhi karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu. Nah, perdagangan internasional ini mencakup dalam kegiatan ekspor dan impor. Kemudian, mengapa pemerintah perlu membuat kebijakan perdagangan internasional? Karena untuk mengatur jalannya perdagangan internasional ini agar tetap menguntungkan bagi negaranya, misal pembatasan impor. Nah, dengan adanya kebijakan pemerintah dengan melakukan pembatasan impor, maka produsen dalam negeri dapat bersaing dengan produsen dalam negeri akan dapat bersaing dan tidak dengan barang-barang barang-barang impor dari luar negeri dengan adanya pembatasan impor tersebut. Sampai di sini Nurindasari mengerti dengan penjelasan Kakak? Mengerti, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Kemudian slide selanjutnya. Nah, kebijakan perdagangan internasional itu terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan perdagangan bebas dan kebijakan perdagangan proteksi. Nah, kebijakan perdagangan proteksi sendiri itu terbagi beberapa. Yang pertama, tarif atau bea masuk, kemudian pelarangan impor, kuota, subsidi, dan dumping. Pakai bahasa Bugis sih, nggak mengerti kau pernah bilang. Nah, mengenai kebijakan perdagangan internasional terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan perdagangan bebas dan kebijakan perdagangan proteksi. Nah, kebijakan perdagangan proteksi sendiri terbagi menjadi tarif atau bea masuk, pelarangan impor, kuota, subsidi, dan dumping. Sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham semua? Iya, Paham, Bu, paham.
Baik, jika sudah paham semua, kakak rasa cukup sekian materi penyampaian kali ini. Materi selanjutnya yaitu silahkan dibaca bukunya mengenai mengenai cara dan alat pembayaran internasional dan juga neraca pembayaran perdagangan internasional. Nah, mengenai tugasnya, kakak sudah upload di Syam-Oke. Adapun deadline tugasnya yaitu sampai pertemuan selanjutnya. Sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin perihal tugasnya? Atau sudah cukup jelas? Sudah jelas, Kak. Baik. Sudah jelas, Kak. Baik, kakak akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada adik-adik sekalian atas waktunya. Terima kasih telah mengikuti pelajaran dengan antusias. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.